Scary Night Radio, selamat malam untuk semua sahabat horor dimanapun kalian berada. Halo guys, tetap bersama gue Laras yang akan menemani sobat horor semua di malam mencekam di segmen Chemistry, cerita horor dan misteri. So ikutin terus Chemistry di Scary Night Radio. Sebelum mulai bantu klik subscribe dulu dong guys. Thank you. Halo guys, malam ini gue akan menceritakan kelanjutan dari cerita Ijul, si driver ojol yang mendapatkan orderan fiktif. Masih inget kan? Sekarang kita akan masuk ke cerita Ijul yang mendapatkan teror yang menghantui dirinya. Oke guys, check it. Selepas kejadian kemarin malam, Ijul merasakan sakit akibat teror yang dia alami. Entah kecelakaan kecil yang melukai dirinya, bahkan kecelakaan besar yang hampir merenggut nyawanya. Saat itu Ijul sempat frustasi dan sudah tidak berdaya dengan teror yang dia hadapi. Singkat cerita, satu hari setelah kejadian kemarin, tepatnya malam Sabtu pukul 23.30, Ijul terbangun dari tidur untuk membuat kopi. Ketika dia sedang membuat kopi, pintu dapur seketika tertutup seperti ada yang menutup. Ijul memberanikan diri untuk membuka pintu dapur dan melanjutkan niatnya untuk membuat kopi. Ketika sedang menyalakan api, Ijul mendengar suara angin seperti terseret dari belakang dapur. Ijul pun sontak kaget dan memberanikan diri untuk menyalakan api dan akhirnya api pun berhasil menyala. Tidak sampai di situ saja, teror pun masih menghantui Ijul yang sedang berada di dapur. Ijul mendengar langkah kaki orang berlari terdengar sangat jelas di belakang dapur yang langsung menghadap makam tua dan beberapa pohon besar di sana. Ijul yang sudah mulai ketakutan mempercepat langkahnya dari dapur untuk keluar rumah untuk mencari orang. Ketika dia keluar, terlihat Mawang yang hendak pulang dari warung. Ijul pun menyuruh Mawang untuk menemaninya membuat kopi. Mawang pun menyetujui ajakan Ijul dan menemani Ijul membuat kopi di dapur. "Wang, tunggu sini ya, gua masak kopi dulu, tanggung, udah gua masak airnya," saut Ijul. "Sekalian Jul, gue mau kopi, jangan banyak gulanya." "Tumben banget lagian lu minta ditemenin segala, rumah sendiri aja lu takut Jul, saut Mawang. Saat itu Ijul tidak menceritakan kejanggalan yang dialami kepada Mawang. Takut Mawang pergi ninggalin dia, karena Mawang orangnya tuh penakut sama cerita-cerita horor gitu guys. Ketika sedang menuang air, Mawang menerima telepon dari pacarnya dan meninggalkan Ijul sendirian di dapur. Mawang yang sedang diam di dalam rumah Ijul pun diajak ngobrol sama Ijul sambil membawa 2 gelas kopi. "Wang, dapat berapa poin Wang? Kenceng nih roman-romannya," saut Ijul. Saat itu Mawang diam aja tuh guys. Ijul melihat ke arah Mawang. Pandangan temannya itu kosong dan dingin, membuat Ijul ketakutan, tapi dia masih mencoba bercandain Mawang. Wang, kagak ada serem-seremannya lu. Mau kayak gimana juga muka lu tuh kayak pemain lenong, hahaha," saut Ijul. "Dani, ngopi Wang, diem bae lu, cepirit," lanjut Ijul. Ijul pun mengajak Mawang untuk nongkrong di teras depan rumahnya dan menikmati secangkir kopi panas. Ijul pun berjalan menuju teras, tetapi Mawang hanya terdiam di belakangnya. Ketika Ijul sudah berada di teras, dia kaget guys, melihat Mawang lagi asik teleponan. "Wang," saut Ijul sambil menepuk pundak Mawang. "Astagfirullah, kaget gue anjir." Mawang kaget. "Ada apaan sih lu? Ngagetin aja, gak bisa banget lu lihat gue lagi teleponan sama cewek. Heran banget gue lu Jul," lanjut Mawang kesal. Ijul pun terdiam melihat Mawang dari ujung kaki sampai ujung kepala, membuat Mawang kesal. "Ngapain sih lu Jul ngeliatin gue kayak abis ngeliat setan," saut Mawang. "Wang, ini bener lu Wang," saut Ijul sambil mencubit dan memutar badan Mawang seperti gak percaya gitu. Buset Arab PA, bukan, gue Aldi Bagol, artis dari Gang Kumpul." "Ya iyalah ini gue Mawang, paling tampan sekampung ini. Heran gue sama tingkah laku lu belakang ini Rap," saut si Mawang menegaskan. Sini Wang,
Gue mau ngomong, matiin dulu apa itu teleponnya, penting banget ini gue, sumpah, saut Ijul. Ijul pun menarik Mawang ke warung Pok Cindy dan langsung menceritakan kejadian yang dia alami. Pok Cindy yang kebetulan ngelihat Mawang langsung nagih utang. Nah, kebetulan nih orang kesini. Mana? Tadi katanya sisanya mau lo bayar. Kalau kagak gue tagih sampai lebaran monyet bagol juga kagak lo bayar, saut Pok Cindy emosi. Ya ilah, iya Mpok, nanti saya bayar semua. Tenang, ini ada bos Arab ini, mau bayarin. Kok sembarangan, sampai lebaran monyet bagol. Agak takut kualat apa lakinya dibawa-bawa. Bang Bagol kan? Saut Mawang. Udah Po, nanti saya yang bayar. Sekalian Po, rokok sama pesen 2 kopi ya, saut Ijul. Lah, kok kopi Jul? Kan tadi lo bikin kopi di rumah, saut Mawang. Ijul menarik napas panjang, membuang rasa takut yang sedang ia rasakan dan mulai cerita sama Mawang. Wang, gue mau nanya nih, kan tadi pas gue bikin kopi gue nanya sama lo, udah poin berapa Wang? Terus lo diem bae. Pas gue tengok muka lo beda banget Wang. Duduk di rumah gue, muka lo numpuk. Gak ada jawaban sama sekali Wang, bikin gue serem aja lo, saut Ijul. Lajul, kan gue izin keluar mau teleponan sama Ayang, lu mah diem aja, Mawang menegasin. Kali ini Jul makin merinding dengan kejadian yang barusan dialami. Izin dari mana lu? Denger aja gue kagak, Wang. Gue kelar bikin kopi ngajak lu keluar, lu diem aja. Gue sempet kasih kopi lu, Wang. Nah gue jalan doang keluar. Nah, lu ada di luar, Wang. Lagi cekakak-cekikikan telepon, saut Ijul sambil cerita. Izin dari mana lu? Denger aja gue kagak, Wang. Gue kelar bikin kopi ngajak lu keluar. Lu ajak ngomong, diem aja. Gue sempat ngasih kopi ke lu, Wang. Nah, gue jalan dikit doang keluar teras. Nah, gue lihat lu ada di luar, Wang. Lagi cekakak-cekikik teleponan, saut Ijul sambil cerita agak merinding. Masa sih, Jul? Ngigo kali lu ya? Ya kali badan gue bisa kebelah 2, Jul. Ada-ada aja lu mah, saut Mawang. Setelah Ijul menceritakan kejadian dengan jelas, Mawang pun terbawa suasana horor dan membuat Mawang duduk langsung dekat Ijul dan teringat kejadian kemarin. Mawang pun mengingatkan Ijul untuk segera menemui Ustadz Gopak yang terkenal di kampungnya. Tiba-tiba suara seng warung Pos Cindy seperti ada yang nimpuk dan bunyinya keras banget. Sampai mereka bertiga pun kaget. Pos Cindy langsung keluar dan mencium aroma melati yang amat kuat. Buset, bau melati amat, parfum lu Wang. Nyengat amat, saut Pos Cindy. Boro parfum kok, sabun aja kagak saya, saut Mawang. Jorok bener lu Wang. Untung si Tati demen. Laki macem kumis lele kayak lu Wang, gua mau ogah, saut Pos Cindy. Yaelah po, perempuan sekarang nih nyari laki yang kayak saya, saut Mawang bercanda. Tiba-tiba kucing hitam yang sempat ditemui Ijul pun melintas. Kucing itu mengeong 5 kali dan berhenti di depan Ijul, membuat Ijul tambah takut dan mengingat kejadian kemarin. Saat itu pun Ijul gak berani pulang dan meminta Mawang nemenin dia tidur di balai. Saat itu balai rame, banyak banget orang pada ngeronda jaga kampung. Malam ini malam terseram Ijul dan Mawang pun menyuruh Ijul untuk menemui Ustadz Gopak besok. Sesampai di balai, Ijul langsung menceritakan kejadian yang dia alami. Tiba-tiba lampu balai nyala mati, udah kayak di film horor gitu guys. Sesekali terdengar suara orang sedang nyapu, padahal di sekitar hanya jalanan kampung dan kebun. Saat itu Ijul dan teman-temannya saling bertatapan dan merasakan ada hal yang ganjil nih. Tolek pun segera berdiri dan menyalakan senter mencari orang yang sedang nyapu di sekitaran balai. Buset, tengah malam masih ada aja orang nyapu, saut Jati. Nyapu apaan wi, kebun gini? Aduh, ada yang kagak beres nih. Kalem bes, ada Daud. Gak usah takut, tenang, saut Daud mencairkan keadaan. Soleh pun masih menyorot ke setiap arah mencari orang yang nyapu. Senter pun mengarahkan ke pengarangan lebat di belakang balai. Tiba-tiba keluar dan mengagetkan.
Dan ternyata Mpok Cindy sama Bang Bagol habis buang sampah. Mereka berlima pun kaget. Setan! Setan, setan, setan pala lu peang, bikin kaget orang aja lu pada. Saat Mpok Cindy kesal, Bang Bagol pun ikut kaget. Tadi kita dengar ada orang nyapu, Pok. Bang, kita kirain setan. Aduh, bocah ya, tadi di warung gua kayak ada yang ngintip, sekarang di kebun ada yang nyapu. Ini malam bikin gua takut aja dah. Udah yuk bang, yuk kita pulang, saat Ko Cindy ngajak suaminya pulang. Ko Cindy pun pergi meninggalkan mereka berlima. Mereka pun kembali lagi ke balai. Ketika sedang asik cerita, tiba-tiba kucing hitam yang tadi di warung Ko Cindy tiba-tiba melintas di depan balai dan mengeong 5 kali lagi. Ijul pun kaget dan bertanya-tanya kepada teman-temannya. Astagfirullahaladzim, saat Ijul. Itu kucing yang lu bilang kemarin ada di danau ya, Rap? Wah, kagak beres nih, Rap, saat Tole. Udah deh, mending sekarang kita ke rumah Ustadz Gopak dah. Kayaknya dia masih bangun nih. Dia kan sholat malam tuh, Bes. Mudah-mudahan aja masih bangun, lanjut Tole. Mereka pun akhirnya menuju rumah Ustadz Gopak. Di tengah perjalanan, mereka melewati pohon bambu yang rimbun lengkap dengan ilalang yang menutupi, menambah keangkeran perjalanan mereka. Tiba-tiba angin berhembus kencang membuat bulu kuduk mereka merinding. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba terdengar suara orang berlari dari balik pohon bambu. Siapa sih? Kalau berani sini, saut Becker. Shh, ngomong jangan sembarangan, saut Pale. Tiba-tiba Jarwo melirik ke arah pohon bambu bercabang dan melihat sosok Mbak Kunti sedang memainkan rambut dan tertawa sangat keras. Mereka pun semua berlari ke arah rumah Pak Ustadz Gopak. Namun suara ketawa itu seakan mengikuti mereka. Sesampai di rumah Pak Ustadz, mereka langsung mengetok rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz, buka pintu Pak, saut mereka dengan rasa takut. Astagfirullahaladzim, ada apa ini malam-malam datang rame-rame ke rumah saya? Tanya Pak Ustadz. Aduh, jadi gini Pak Ustadz, sepanjang jalan tadi kita semua ketemu sama Mbak Kunti Pak, di pohon bambu sana Pak. Kami semua lari Pak, terus si Mbak itu ngejar kami Pak sambil ketawa. Makanya kami lari ketakutan ke rumah Bapak, saut Tole menjelaskan sambil menghela napas. Ya udah, sekarang kalian tenangin dulu ya. Masuk-masuk semua yuk. Jelasin kejadian tadi, saut Pak Ustadz Gopak. Bu, tolong kasih minum anak-anak ini, saut Ustadz Gopak. Singkat cerita, Ijul dan Tole pun menceritakan kejadian yang menimpa Ijul. Ketika mereka sedang menceritakan kejadian itu, tiba-tiba gerbang rumah Pak Ustadz terbuka seperti ada yang membanting. Pak Ustadz, Ijul, dan teman-temannya pun sontak kaget. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Mari semua kita lihat keluar, saut Pak Ustadz. Ustadz Gopak dan Ijul berserta kawan-kawannya pun mengikuti dari belakang. Ketika mereka sudah ada di halaman rumah, sebuah pot besar hampir mengenai Ijul. Ustadz Gopak pun langsung membacakan ayat kursi. Sosok itu pun terbang ke sana kemari. Suasana rumah Pak Ustadz saat itu menjadi mencekam, guys. Mau apa kamu? Tanya Ustadz. Mbak Kunti hanya tertawa dan melempar ranting besar ke arah Pak Ustadz. Pak Ustadz pun lanjut melantunkan ayat suci dan membuat sosok itu menjadi tersiksa. Sosok itu pun nangis dan membuat Ijul serta kawan-kawannya menjadi sangat ketakutan. Tiba-tiba sosok itu pun menatap tajam ke arah Ijul, membuat semua orang yang berada di sana menjadi ketakutan. Angin yang tadinya santai menjadi gemuruh. Ustadz Gopak pun terus membacakan ayat suci. Apa maumu? Tanya Pak Ustadz. Saya mau laki-laki itu ikut dengan saya, salah sosok itu. Ijul pun semakin ketakutan melihat kejadian yang mencekam saat itu. Mau kamu apakan dia? Dia mirip sama suami saya, sautnya. Pak Ustadz pun menyuruh Ijul dan teman-temannya tetap membaca doa-doa untuk berlindung di dalam rumah Pak Ustadz. Ketika Ijul berlari, satu buah pot menghantam kepala Ijul dan membuat Ijul pingsan, guys. Saat itu Pak Ustadz menjadi geram dan melemparkan sorbannya ke arah sosok itu dan terus membacakan doa agar arwah itu bisa tenang dan tidak meneror Ijul dan orang lain lagi. Seketika sosok itu pun menghilang. Setelah sosok itu menghilang, Pak Ustadz pun masuk ke dalam rumah dan menolong untuk menyadarkan Ijul. Setelah sadar, Pak Ustadz pun menanyakan kronologi kejadian kepada Ijul. Ijul pun memberikan kesaksian yang dialami kemarin.
Setelah mendengar kesaksian Ijul, Pak Ustadz pun memberikan sedikit ceramah supaya kejadian itu tidak terulang kembali. Kita harus mengambil hikmah dari kejadian ini. Buat Ijul dan teman-teman, kita harus menjaga diri dengan sholat dan berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari mara bahaya, Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, saya udah kasih tahu sebelumnya, Sob Dokter. Ya, lalu sholat aja lu Senin Kemis. Jangan caya, Pak Ustadz, Sob Daud. Ya udah, mulai sekarang harus pada jaga diri dengan sholat dan berdoa supaya makhluk seperti itu segan kepada kita. Kita tinggal di dunia ini nggak hanya sendiri, banyak ada hewan, tumbuhan, ada jin juga yang nggak kelihatan bentuknya, Sob Pak Ustadz. Sambil menikmati suguhan dan minum air putih. Kalau kita nggak pernah sholat atau bahkan jarang, ya mudah sekali mereka menggoda kita kayak kejadian tadi. Pesan saya cuma satu, kita sebagai umat Islam harus menjalankan perintah Allah. Sholat yang utama, insya Allah semua urusan akan dipermudah, Sob Ustaz. Mulai besok gue mau sholat, ngeri kayak kejadian si Arab, Sob Jarwo. Tuh mulai besok kalau mau ngalong sholat dulu, Rap, doa dulu. Kegiatan nyari duit sampai lupa sama Allah. Salah juga ya kan Pak Ustadz, sholat dulu. Nah benar itu, sholat Pak Ustadz. Makasih banyak ya Pak Ustadz udah nolongin saya sama teman-teman. Kalau nggak ada Pak Ustadz mungkin saya udah diteror terus-terusan nih, sholat Ijul. Mereka pun bersalaman pamit dan berterima kasih atas jamuan dan pertolongan dari Pak Ustadz Bopa. Oke guys, sekian cerita horor dan misteri kali ini. Semoga bisa menemani kalian di malam mencekam. Terima kasih sobat horor yang sudah mendengarkan Scary Night Radio. Kalau kalian suka dengan cerita horor kami, silakan kalian like. Jangan lupa di komen cerita apa yang bisa aku ceritain untuk menemani malam mencekam kalian. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload cerita-cerita terbaru ya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tahu cerita horor dan membuat bulu kuduk merinding dari channel ini. See you on the next story guys. Bye.